Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Biologi Dasar 1. Kami akan melakukan observasi tentang lingkungan yang kami rasa tercemar. Di sini kami melakukan riset di sungai yang berada di dekat Universitas Airlangga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisrina Nazia Azali dari Rekayasa Nanoteknologi. Namaku Diandra Atila Akbar, biasa dipanggil Andra, dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Jamie Francisco Purba dari Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan, nama saya Rodeo Sinaga dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Halo guys, kenalin nama aku Najwa Ramasapura dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Baik, perkenalkan nama saya Sweta Ardana Indra Capa dari Program Studi Rekayasa Nanoteknologi. Nama saya Muhammad Gozi Falih Arami dari Rekayasa Nanoteknologi 2024. A few moments later. Halo guys, jadi sekarang kita lagi melakukan tugas observasi biologi yang kita lakukan di sungai ini. Nah, kami juga akan melakukan wawancara dengan warga sekitar yang tinggal di sekitar sungai ini. Oke, kita permisi ya Mbak. Saya izin wawancara boleh? Boleh? Mbak, maaf Mbak, ada waktu sebentar mungkin saya wawancara. Boleh banget. Mbaknya ini penghuni sekitar sini kan? Iya, aku kebetulan ngekos di sini sih. Oh iya, saya di situ Mbak. Oh gitu. Oke. Nah, sudah berapa lama Bu tinggal di sini? 1,5 tahun. Kira-kira udah sempat melihat kegiatan yang di sekitar sungai ini ya? Di sekitar sungai ini, menurut Mbak kondisinya kayak gimana sih? Bisa kita lihat sendiri kalau misalnya air di sungai ini udah cukup tercemar. Kotor. Kotor. Kalau boleh tahu itu kira-kira kotornya seperti apa atau karena apa? Mungkin banyak yang buang sampah sembarangan. Oh ya, di sini banyak yang, gue sering lihat banyak yang buang sampah gitu Iya. Kak. Iya. Banyak yang buang sampah ya. Mungkin bisa dari kayak bekas air cucian baju, terus air cuci piring juga, sama itu bekas dari sayur yang sudah basi. Oh ya, bisa seperti itu ya. Iya. Ini ada upaya untuk membersihkan sungai itu nggak Bu? Mungkin sebulan. Dari Pemkot. Oh, dari Pemkot. Biasanya Pemkotnya ngapain Bu? Bersih-bersih untuk biar nggak tersumbat gitu. Oh ya. Mungkin warga-warga yang ada di sini bisa saling bergotong royong dan mereka bekerja sama untuk membersihkan sungai ini. Sama mungkin berhenti membuang sampah sembarangan gitu Iya. ya. Oh, ya. Terima kasih Mbak. Limbah domestik dan industri mencemari air sungai. Hal ini dapat membunuh ikan dan berdampak buruk pada ekosistem, serta dapat mengancam kesehatan masyarakat di sekitar. Untuk membuat ekoenzim, perbandingan kita gunakan antara kulit buah, molase atau gula merah, dan air adalah 1:3 dan banding 10. Yang mana 1 untuk kulit buah, 3 untuk molase atau gula merah, dan 10 untuk kadar air. Kemudian setelah kita menggunakan perbandingan itu, kemudian semua bahan yang kita gunakan, kita masukkan ke dalam wadah yang kedap udara dan rapat. Dicampur, simpan di wadah dan tutup selama 3 bulan. Jangan lupa buka tutupnya agar gasnya keluar sesekali. Proses ini dapat menghasilkan enzim alami dan mikroorganisme yang dapat mengurai limbah. Nah, ayo kita praktekkan bareng. Para ahli mengklaim bahwa 1 liter larutan ekoenzim dapat membersihkan hingga 1000 liter air yang tercemar. Didapati juga informasi dari jurnal yang berjudul Ekoenzim untuk menurunkan kadar sulfat nitrogen dan fosfat pada limbah air laundry, yakni hasil mulai terlihat pada hari ketiga dan optimal pada hari ke-15. Tetapi untuk hasil yang lebih efektif, ekoenzim dapat dikombinasikan dengan metode koagulasi, flokulasi, filtrasi pasir aktif, dan karbon aktif, serta pengolahan anaerobik. Langkah ini juga bisa dilakukan di ekosistem lain, misalkan waduk atau bau yang tercemar karena masih aman bagi makhluk hidup di dalamnya. Kandungan ekoenzim seperti enzim protase, amilase, dan lipase, serta asam organik dan mikroorganisme bekerja sebagai katalis alami. Enzim membantu memecah molekul organik yang kompleks, sedangkan mikroorganisme mengurangi limbah menjadi zat yang lebih ramah lingkungan. Potensi biokatalitik ekoenzim melibatkan serangkaian reaksi enzimatik yang menargetkan berbagai bagian polutan organik persisten. Setelah aplikasi, ekoenzim dari kulit buah berinteraksi dengan polutan, memulai reaksi biokimia yang mengarah pada pemecahannya. Setiap enzim memiliki pH optimum di mana ia bekerja paling baik karena kompatibilitas strukturalnya, distribusi muatannya, dan mencerminkan kisaran pH yang biasanya ditemukan di lingkungan biologis. Ini dapat membantu memperbaiki kualitas air dan mengurangi toksisitas.
Selain itu, dikutip dari Journal of Environmental Nanotechnology, sebuah penelitian yang berjudul Evaluating the Biocatalytic Potential of Fruit Peel Derived Ecoenzyme for Sustainable Textile Wastewater Treatment, dapat disimpulkan bahwa pH asam mengurangi aktivitas protase, amilase, dan lipase dari semua ekoenzim. Enzim yang ditemukan pada kulit nanas memiliki aktivitas protase yang lebih tinggi dan disebabkan oleh keberadaan bromelain yang terdapat pada kulit nanas yang dapat memecah sebagian besar protein. Di sisi lain, enzim yang ditemukan pada kulit pisang menunjukkan aktivitas amilase tertinggi yang mungkin merupakan indikasi adanya konsentrasi amilase yang lebih besar. Demikian pula, aktivitas lipase yang lebih tinggi ditemukan pada kulit jeruk, di mana disebabkan oleh konsentrasi enzim lipase yang lebih besar pada kulit jeruk. Demi mendukung kearifan lokal dan gotong royong, untuk sebagai keberlanjutan program pembersihan sungai menggunakan ekoenzim, itu diperlukan juga edukasi yang terus-menerus kepada warga-warga sekitar bantaran sungai. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan, yaitu observasi secara langsung ke sungai yang tercemar di dekat Universitas Airlangga Kampus C, kami menyimpulkan ialah untuk mengurangi ketercemaran air sungai ialah dengan menggunakan ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi bahan organik yang memiliki sifat pembersih alami, sehingga berpotensi untuk mengembalikan kualitas air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, ekoenzim dapat dikombinasikan dengan yang namanya fitoremediasi, yaitu teknologi biologi yang memanfaatkan tanaman seperti eceng gondok untuk menyerap polutan seperti logam berat dan limbah organik yang berada di dalam air sungai. Tentunya dengan kombinasi kedua ini akan mengembalikan kualitas air bersih di air sungai yang sudah tercemar. Selain itu, edukasi yang dilakukan secara menyeluruh mulai dari edukasi untuk pemilahan bahan organik serta pembuatan ekoenzim mandiri ini dapat dilakukan. Karena ekoenzim mandiri ini dapat dikatakan cukup mudah untuk pembuatannya. Dengan demikian, sungai yang tercemar dapat dikurangi dan kualitas air sungai bisa terkembalikan kembali seperti semula dan akan adanya keseimbangan di sekitar lingkungan di daerah kita masing-masing.